Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu saham yang kinerjanya bisa dikatakan turnaround, bahkan di luar prediksi. Dulu sangat dihindari, tapi sekarang terus dibeli. Saham apakah itu? Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Saat ini kita akan membahas PT Gudang Garam atau dengan kode saham GGRM. Nah, di sini teman-teman bisa baca bahwa pada tahun 2022, sektor industri tembakau menghadapi tantangan lebih lanjut dari peningkatan biaya akibat kenaikan cukai, termasuk PPN dan pajak rokok. Sementara, daya beli masyarakat masih belum pulih seperti sebelum pandemi. Terlepas dari tantangan ini, serangkaian kenaikan harga jual produk yang dilakukan Gudang Garam selama paruh kedua tahun 2022 berhasil memperbaiki profitabilitasnya. Perusahaan tetap mengupayakan pertumbuhan yang berimbang dengan harga produk yang terjangkau dan kompetitif untuk menciptakan nilai bagi semua pemangku kepentingan. Inilah merupakan alasannya kenapa kinerja saham-saham di industri rokok mengalami penurunan kinerja dalam beberapa tahun terakhir. Nah, ini merupakan beberapa strategi yang dilakukan perusahaan untuk meningkatkan profitabilitasnya, di mana mereka mencantumkan bahwa prospek ekonomi tetap positif, meningkatnya pendapatan dari ekspor komoditas, memungkinkan pemerintah untuk menurunkan defisit APBN mencapai angka di bawah 3% dari produk domestik bruto. Untuk detail selengkapnya, teman-teman bisa baca pada tampilan berikut ini. Ini merupakan biaya penjualan untuk beberapa tahun terakhir, khususnya dari cukai termasuk pajak PPN dan pajak rokok. Teman-teman bisa lihat di sini, yang berwarna biru muda ini merupakan biaya cukai termasuk PPN dan pajak rokok. Sejak tahun 2020, 2021 dan 2022, komposisinya terus meningkat setiap tahunnya dari yang awalnya 81 menjadi 82,4 hingga 85,9% di tahun 2022. Padahal biaya raw material atau bahan baku dan biaya lainnya hanya punya porsi yang sangat kecil. Inilah yang menyebabkan kenapa biaya pokok penjualan perusahaan rokok semakin lama semakin meningkat. Dan hal itu sering tidak sejalan dengan kenaikan pendapatannya. Kemudian kita lihat sekilas untuk total employee di perusahaan ini. Teman-teman bisa lihat di sini bahwa pada per 31 Desember tahun 2022, PT Gudang Garam ini mempunyai karyawan dengan jumlah 31.559, angka yang sangat besar, dan mayoritas karyawannya berusia 25 hingga 35 tahun, yaitu sekitar 51,8%. Itu artinya nantinya akan ada top manajemen baru di dalam perusahaan ini, sehingga hal itu juga harus dipertimbangkan. Apabila top manajemennya berganti dengan yang lebih mudah, apakah pengalamannya bisa setara dengan top manajemen sebelumnya, ataukah hal itu akan membuat kinerja GGRM mengalami penurunan di tahun-tahun berikutnya? Sekarang kita lihat dari probabilitas setiap bulannya. Teman-teman bisa lihat di sini bahwa saham GGRM mengalami peningkatan yang cukup signifikan di bulan Oktober dengan probabilitas 89%. Sebaliknya pada bulan Agustus saham ini cenderung mengalami penurunan di mana probabilitas kenaikannya hanya 11% saja. Nah, menariknya di tahun 2023 harga sahamnya sudah naik 58% dalam satu tahun terakhir. Peningkatan harga yang sangat signifikan. Nah, kemudian kita akan bahas laporan keuangan per 31 Maret tahun 2023 yang disajikan dalam jutaan rupiah. Pertama, dari sisi total aset yang mencapai 86 triliun yang mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya. Jika teman-teman lihat di sini, penurunan tersebut terjadi dari aspek persediaan, di mana mengalami penurunan dari 47 menjadi 44 di tahun 2023. Untuk saldo kasnya sendiri berjumlah 4,5 triliun yang sedikit meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Nah, ini merupakan rincian dari persediaan perusahaan. Teman-teman bisa lihat bahwa mayoritas berasal dari bahan baku atau pembantu sebanyak 26 triliun. Ada juga barang jadi sebanyak 12,6 triliun rupiah. Sebagai catatan, di sini dicantumkan bahwa seluruh persediaan telah diasuransikan terhadap segala risiko kebakaran, pencurian, huru-hara, penjarahan, dan bencana alam dengan total pertanggungan yang teman-teman bisa baca pada tampilan berikut ini. Kemudian kita akan bahas dari aspek liabilitasnya dengan jumlah 26,4 triliun. Angka liabilitasnya ini tentu lebih besar dibandingkan saldo kasnya, sehingga perusahaan butuh sumber dana yang lain apabila ingin melunasi seluruh hutangnya. Mayoritas hutang berasal dari hutang cukai PPN dan pajak rokok sebanyak 13,5 triliun rupiah.
ada juga pinjaman bank jangka pendek sebanyak 8,3 triliun rupiah. Nah, ini detail dari hutang cukai, PPN, dan pajak rokok. Teman-teman bisa lihat di sini bahwa mayoritas berasal dari hutang pita cukai sebanyak 11,3 triliun rupiah. Dan menariknya, angka ini malah mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya. Kemudian kita bahas dari aspek ekuitas. Teman-teman bisa lihat jumlah ekuitas perusahaan berjumlah 59,8 triliun yang didominasi oleh saldo labanya. Kemudian dari aspek laba rugi, pendapatan usaha perusahaan sedikit mengalami peningkatan dari 29,2 menjadi 29,7 di tahun 2023. Nah, menariknya, biaya pokok penjualannya malah mengalami penurunan dari 26 triliun menjadi 25,3 triliun rupiah. Hal itulah yang menyebabkan kenapa laba brutonya masih bisa mengalami pertumbuhan. Sekarang kita lihat untuk rincian pendapatannya. Teman-teman bisa lihat di sini bahwa mayoritas pendapatan masih berasal dari pasar lokal, di mana dengan nominal 29,3 triliun yang mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2022. Nah, untuk rincian beban pokok penjualannya, teman-teman bisa lihat di sini bahwa terjadi penurunan dalam 1 tahun terakhir ini, dan mayoritasnya berasal dari penurunan biaya pita cukai, PPN, dan pajak rokok dari 25 triliun turun menjadi 21,4 triliun rupiah. Nah, inilah rahasianya kenapa biaya pokok penjualan perusahaan mengalami penurunan dan GGRM mampu mencetak kenaikan laba di tahun 2023. Hal itu disebabkan karena adanya penurunan beban pita cukai, PPN, dan pajak rokok seperti yang tadi kita sudah bahas di awal video ini. Kemudian kita bahas dari aspek labanya yang mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2022, di mana dari yang awalnya 1 triliun menjadi 1,9 triliun di tahun 2023 ini. Untuk historical EPS, GGRM mencetak peningkatan laba di tahun 2023 ini, dan hal itu menjadi laba yang terbesar dalam 4 tahun terakhir. Terkait aspek dividen, saham ini bisa dikatakan cukup konsisten meskipun sempat absen di tahun 2020. Yieldnya sekitar 8% per 6,8 dengan PBV 0,9 kali. Nah, itu artinya dengan modal 31.000, saham ini masih dijual lebih murah dengan angka 27.900. NPM 6,6 dengan ROE 13,1, angka yang belum terlalu memuaskan. Dan DER-nya juga masih cukup wajar dengan angka 44,2%. Kita lihat untuk kinerja harga sahamnya dalam 5 tahun terakhir masih turun 66%. Sempat di angka 100.000, tapi sempat juga di angka 16.500. Nah, terkait historical PBV, rata-rata 3 tahun terakhir adalah 1,1 kali. Dulunya sempat di atas 1,7, tapi sempat juga turun hingga mendekati 0,5 kali. Dan saat video ini dibuat, bisa dikatakan GGRM diperdagangkan di bawah rata-rata historical PBV-nya. Demikianlah pembahasan singkat saham GGRM. Video ini bukan rekomendasi dan hanya edukasi. Segala risiko kerugian menjadi tanggung jawab kamu sendiri. Sebagai informasi, apabila kamu ingin mempelajari metode nabung saham dan dividen investing, mungkin ebook strategi nabung saham ini bisa membantu. Untuk detailnya, silahkan baca pada tampilan berikut ini. Apabila kamu ingin mempelajari analisa fundamental dan money management, mungkin ebook The Stock Market ini bisa membantu. Untuk detailnya juga silahkan baca pada tampilan berikut ini. Dan apabila kamu ingin mempelajari analisa laporan keuangan dengan lebih detail, mungkin ebook cara cepat analisa laporan keuangan ini bisa membantu. Untuk detail pembahasannya juga silahkan baca pada tampilan berikut ini. Apabila kamu tertarik melakukan pembelian ebook baca saham, silahkan chat saja pada nomor WA yang tercantum. Oke, sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.